Perang di Timur Tengah yang melibatkan Israel di Gaza telah melewati 1 tahun dan memakan korban hingga puluhan ribu warga Palestina dan Israel. Bahkan akhir-akhir ini perang semakin meluas hingga melibatkan Lebanon dan Iran. Lantas akankah perdamaian tercipta atau justru akan muncul peperangan dalam skala besar yang lebih besar? Kita akan membahasnya bersama pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia Yon Mahmudi dan relawan kemanusiaan di Gaza Fikri Rofiul. Selamat sore. Selamat sore Pak Yon, selamat sore Pak Fikri. Selamat sore Mbak Priska. Oh baik, Pak Fikri sepertinya akan menyusul saat ini sudah bergabung Pak Yon. Pak Yon, selamat sore Pak Yon. Selamat sore, sore Mbak. Bapak ini sejauh mana media atau PBB dan juga banyak pihak yang mendukung Palestina sejauh ini? Apa dampaknya? Ya, dukungan dunia internasional ya, termasuk juga anggota-anggota PBB, negara-negara di Uni Eropa, itu kan sangat besar ya untuk terwujudnya kemerdekaan Palestina. Resolusi yang terakhir dari PBB kemarin dalam sidang Majelis Umum itu kan memutuskan ya bahwa Israel harus meninggalkan wilayah pendudukan ya dalam waktu kurang 1 tahun ya, maksimal dalam waktu 1 tahun. Artinya apa? Artinya bahwa pendudukan itu harus dihentikan karena itu yang menjadi sumber peperangan dan itu yang menjadi sumber tragedi yang dialami oleh rakyat Palestina. Maka dengan adanya keputusan juga dari Mahkamah Internasional sebelumnya ya yang mengatakan bahwa pendudukan Israel itu adalah ilegal, maka ini mendukung bahwa ya mereka harus meninggalkan wilayah pendudukan dan menuju pada proses perdamaian untuk two-state solution yang artinya ya Israel harus memberikan ruang kepada rakyat Palestina untuk mendapatkan kemerdekaannya sebagai negara yang berdaulat penuh. Saya kira ya ini ya yang diharapkan oleh dunia pada umumnya. Baik, yang Anda lihat apa yang membuat sulit menghentikan konflik di Gaza ini, Pak? Nah, ini kan posisi Israel ya yang agak dan sangat aneh kalau dipandang ya dari hukum internasional yang hampir tidak mau mengakui atau mengikuti ya aturan-aturan internasional. Termasuk hukum di dalam peperangan itu kan semuanya dilanggar ya, menghancurkan fasilitas umum, sekolah, rumah sakit, tempat ibadah, bahkan juga menghentikan bantuan kemanusiaan yang itu mengarah kepada tindakan-tindakan genosida dan itu terus dilakukan. Nah, Amerika memiliki sikap impunitas ya, merasa seperti kebal terhadap hukum internasional ya karena merasa di belakangnya ada yang mendukung dan selama ini yang memberikan dukungan adalah Amerika. Nah, selama Amerika masih memberikan dukungan, negara-negara lain masih menjual persenjataan kepada Israel, sementara senjata itu digunakan untuk membunuh sipil, ya akan selamanya bahwa Israel masih merasa kuat dan ya, bisa melakukan apa saja. Nah, kalau ini dihentikan, pengiriman senjata, bantuan, maka ya saya kira Israel ya berpikir ulang untuk melanjutkan perang. Tapi kalau masih ada sinyal dukungan, nah ini yang potensi Israel masih terus-menerus ya secara membabi buta melakukan serangan-serangan di Gaza, termasuk juga saya kira ke negara-negara tetangga ya yang dianggap sebagai musuh Israel. Baik, kalau Anda melihat bagaimana peran PBB sejauh ini dalam menghentikan genosida di Gaza? Secara umum kan PBB sudah konsisten ya untuk menjalankan tugasnya. Sidang keamanan Dewan Keamanan PBB juga sudah membuat keputusan guna melakukan gencatan senjata, tetapi kan itu tidak diindahkan. Bahkan Amerika sendiri kemudian sikapnya yang abstain, tapi kemudian dalam satu sisi memberikan pernyataan bahwa keputusan Dewan Keamanan PBB itu tidak mengikat. Ini kan hal yang aneh yang selama ini semua keputusan berkaitan dengan intervensi militer atau intervensi ke negara lain yang itu bersifat legal itu kan selalu dipayungi oleh keputusan Dewan Keamanan PBB. Nah, karena tidak ada yang mau menegakkan keputusan Dewan Keamanan PBB, akhirnya keputusan-keputusan itu tidak bisa dilaksanakan dan hanya dalam bentuk kertas. Nah, ini saya kira
menjadi persoalan utama, ya perlu keberanian dari negara-negara yang memiliki kekuatan di dunia, terutama di PBB ya, untuk bisa merealisasikan keputusan-keputusannya, termasuk Amerika juga harus mau bertanggung jawab ya terhadap tragedi ini dengan cara menghentikan peperangan yang dilakukan oleh Israel. Menurut Anda negara apa yang bisa punya power untuk itu dan bagaimana aksi yang perlu dilakukan untuk meredam Israel? Nah, selama ini bahwa hal yang berkaitan dengan Palestina selalu mengalami kegagalan karena hanya menggantungkan mediator kepada Amerika. Sementara Amerika itu kan secara tegas ya memberikan dukungan kepada Israel sehingga tidak balance. Oleh karena itu, kekuatan lain di luar Amerika perlu untuk diperkuat ya, seperti Cina, Rusia yang memiliki hak veto. Nah, beruntung ketika Cina mulai aktif ya di dalam mengawal persoalan konflik Israel-Palestina dan ya mendukung adanya sebuah resolusi ya guna penyelesaian konflik yang berkepanjangan yang memberikan hak kepada Palestina guna mendapatkan kemerdekaan. Jadi negara-negara selain Amerika, Cina, Rusia, saya kira ya harus memainkan perannya sebagai penyeimbang sehingga Palestina tidak dalam posisi yang selalu dirugikan di dalam perundingan-perundingan. Pak Yon, ini sejauh 1 tahun terakhir sudah banyak gerakan boikot dari seluruh dunia untuk mendukung Palestina. Sejauh ini dampaknya seperti apa Anda melihatnya? Ya, tentu dukungan internasional ya yang menjadikan isu Palestina sebagai isu kemanusiaan tidak hanya dibatasi oleh bangsa Arab saja atau dibatasi oleh umat Islam, tetapi menjadi concern dunia berkaitan isu kemanusiaan, mendorong ya kepada negara-negara di mana lembaga-lembaga itu berada, melakukan demonstrasi, men-challenge ya, mendebat sikap dari pemerintah mereka yang dianggap double standar terhadap ya tragedi kemanusiaan yang menimpa rakyat Palestina. Tentu itu berdampak ya positif ya terhadap perubahan-perubahan sikap di wilayah-wilayah di Uni Eropa maupun juga di Amerika, sehingga mereka tidak lagi memberikan dukungan secara buta terhadap Israel dan menjadi mereka lebih kritis. Beberapa negara di Eropa kan sudah mulai mengakui Palestina. Ini saya kira sebuah kemajuan. Kemudian Amerika berbicara tentang pentingnya two-state solution, juga sebuah kemajuan. Tinggal bagaimana itu direalisasikan, ucapan janji itu bisa dibuktikan ya, tidak sekedar seperti lip service saja ya di dalam hal memenuhi tuntutan domestik di Amerika, tetapi pada satu sisi justru memberikan dukungan kepada Israel untuk terus ya melakukan genosida yang sudah kondisinya sangat memprihatinkan di Palestina. Nah, ini saya kira dukungan internasional lembaga-lembaga itu menjadi penting. Ya, itu tadi tentang dukungan internasional dalam hal aksi boikot salah satunya. Kalau Anda melihat bagaimana tentang dukungan dari media konvensional, apakah juga ikut berperan dalam meredam konflik di Timur Tengah, utamanya antara Israel dengan Palestina? Nah, media-media konvensional saya kira berperan aktif ya untuk menjelaskan apa sebenarnya yang terjadi. Karena biar bagaimanapun akses untuk melihat apa sebenarnya yang terjadi di Gaza maupun beberapa wilayah di Palestina atas kekejaman yang dilakukan orang Israel itu kan selalu ditutup-tutupi ya, bagi tidak ada akses. Jadi keberanian bagi media konvensional untuk tetap memberitakan tentang ketidakadilan, bagaimana penindasan dan juga ya genosida yang terjadi di sana, ini tentu memberikan penyadaran kepada masyarakat di dunia ya tentang sebuah tragedi dan itu harus diselesaikan. Maka keadilan harus ditegakkan dan tentu ini akan mendorong ya bagaimana kedua bangsa, baik itu Yahudi maupun bangsa Arab yang tinggal di Palestina bisa mau duduk bersama, hidup secara koeksisten, mengakui satu sama yang lain, dan saya kira mereka juga sama-sama ingin mendapatkan kemerdekaan dan lelah ya dengan konflik yang berkepanjangan dan ingin mendapatkan masa depan yang lebih baik, saya kira, dan itu bisa ditopang apabila perdamaian di
ditegakkan di kawasan ini. Baik, apa lagi yang bisa dilakukan untuk meraih perdamaian di Timur Tengah ini, Pak? Mungkin oleh warga biasa? Ya, warga biasa saya kira tidak segan-segan ya untuk memberikan informasi yang sebenarnya, karena banyak orang-orang di luar kita yang tidak paham ya mengenai isu ini. Kadang mereka menganggap bahwa ini hanya isu kelompok atau isu umat tertentu, bukan sebagai isu yang berkaitan dengan tragedi kemanusiaan. Karena biar bagaimanapun di Indonesia kita memiliki konstitusi yang secara tegas memberikan amanah kepada kita bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan tentu kita punya kewajiban ya untuk memfasilitasi, memberikan dukungan kepada saudara-saudara kita dari negara-negara lain yang hidupnya tertindas dan ingin mendapatkan kemerdekaan. Dan yang paling penting adalah ya bagaimana segala bentuk tindakan kejahatan dalam hal penjajahan atas manusia itu harus dihentikan, dan satu-satunya cara ya dengan melakukan mengakhiri pendudukan dan penjajahan di atas bumi Palestina. Dan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab 1-2 orang saja, tapi seluruh umat yang ada di bumi ini kalau ingin mendapatkan perdamaian secara permanen ya harus bisa hidup damai dengan sesama dan tidak ada praktek-praktek penindasan kepada satu sama yang lain. Baik, terima kasih Pak Ion Mahmudi, pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia, sudah bersama kami di Sindo sore-sore hari ini. Salam sehat, selamat beraktivitas Pak. Sama-sama, terima kasih. Assalamualaikum.